Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo. Berjumpa lagi dengan Bapak Ferdi Saputra di mata pelajaran PPKN untuk kelas 12 IPA dan IPS. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pembahasan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta selanjutnya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan disaksikan dengan sesama. Kita lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan kali ini, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, tentu saja kita awali dulu dari pengertiannya. Apa itu yang dimaksud dengan pelanggaran hak dan apa itu pengingkaran kewajiban warga negara? Kita bahas pengertiannya satu persatu. Yang pertama di sini adalah pengingkaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang sengaja atau tidak sengaja secara melawan hukum membatasi hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dengan undang-undang. Selanjutnya, pengingkaran kewajiban adalah suatu kegiatan tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab atas kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan sebagai warga negara. Nah, itu pengertian dari pelanggaran dan atau pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kenapa terjadi? Nah, diantaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Lanjut, yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, di sini dia tidak menghormati atau menghargai kedudukan dari orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dalam hal ini bukan hanya kekuasaan presiden, tapi seorang yang punya jabatan juga yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Lanjut, yang keenam, penyalahgunaan dari teknologi. Nah, itulah 6 hal yang menyebabkan atau sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Materi selanjutnya, contoh kasus dari pelanggaran hak warga negara. Nah, ini kita bahas contohnya ada 3 kasus pelanggaran hak. Di antaranya salah satunya proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Di sini masih banyak proses hukum yang tebang pilih, salah sasaran, dan lain sebagainya. Terus pelanggaran hak cipta. Di sini masih banyak copyright, ya, CD atau DVD bajakan dan lain sebagainya. Terus terakhir, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan SARA, banyak kerusuhan karena alasan agama atau lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh kasus yang terjadi pada pelanggaran hak warga negara. Kita lanjut ke contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini ada beberapa kasus akan kita bahas di sini, dari yang simple atau sederhana sampai yang kompleks atau yang besar. Nah, diantaranya pertama, membuang sampah sembarangan, padahal sudah kewajiban kita untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan kita. Selanjutnya, melanggar aturan berlalu lintas. Nah, jelas kalau kita di jalan raya seharusnya wajib kita untuk membawa STNK, misalnya SIM, dan tidak lain sebagainya. Ketiga, merusak fasilitas umum atau fasilitas negara. Keempat, tidak membayar pajak kepada negara.
Keenam, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di sini dalam hal kecilnya kita misalnya tidak ikut siskamling atau ronda, padahal sudah jelas itu merupakan kewajiban kita untuk menjaga keamanan di lingkungan kita sendiri. Nah, bagaimana sih, mengapa sih hal-hal itu bisa terjadi dan bagaimana kita menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut? Nah, ini ada beberapa cara untuk menangani hal tersebut supaya tidak terjadi lagi. Nah, ini ada kita cegah dengan upaya sebagai berikut. Nih, upaya pencegahannya silakan diperhatikan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Jadi semua lembaga itu harus saling bersinergi. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Jadi jangan sampai pemerintah yang malah melanggar hak atau mengingkari kewajibannya. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, itu tugas kita untuk mengawasi. Kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga-lembaga keamanan dan pertahanan negara supaya sekali lagi bisa ditegakkan hukuman bagi yang melanggar. Keenam, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jelas, pemerintah tidak bisa berpangku tangan sendiri, harus ada campur tangan dari masyarakat atau partisipasi. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.